أصبحنا وأصبح ملكو لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Subuh hari ini, subuh pertama di bulan Ramadan. Semoga subuh kita ini subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyebutnya bahwa syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut puasa ya. Allah menyebut Ramadan. Allah menyatakan syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Walaupun di ayat sebelumnya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya puasa saja. Pada ayat berikutnya Allah menyebut syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Para ulama menjelaskan bahwa keberadaan Ramadanlah sehingga puasa itu diwajibkan, dan keberadaan Al-Qur'anlah puasa itu diwajibkan. Karena memang Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kita nanti fa'arahul ayatal kubra. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Malik menutup kitab Muwatta'nya. Kitab Muwatta' ini kitab fikihnya Imam Malik, dan membuka Al-Qur'an. Artinya kajian fikih yang dilakukan oleh Imam Malik biasanya itu ditutup oleh Imam Malik dan membuka Al-Quran dan melakukan kajian Al-Quran. Suatu ketika Imam Malik ini sedang isi pengajian, dan beliau ternyata ada kalajengking di lehernya Imam Malik ya. Lalu dilihat oleh santri-santrinya Imam Malik. Kalau saya jadi santri, maka saya akan berlari ke depan untuk mengambil kalajengking itu. Tidak untuk Imam Malik. Imam Malik mengangkat tangannya supaya jangan ada yang melakukan itu. Jadi apa kata Imam Malik? Allah menyatakan bahwa kalimat inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, katanya. Bukankah Al-Qur'an ini aku turunkan? Kalimat aku turunkan itulah yang membuat Nabi membuat Imam Malik bertahan digigit kalajengking dibandingkan diambil kalajengkingnya, karena Al-Qur'an itu diturunkan anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi kata Imam Malik, sakitnya kalajengking itu dikalahkan oleh rasa nikmat ketika berhadapan dengan Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa untuk melihat indikator tentang kebersihan hati kita, maka lihatlah dari dua hal, kata mereka. Yang pertama adalah sodorkanlah Al-Quran. Kata Abdurrahman bin Auf, kaifa tashba? Bagaimana mungkin kalian akan bisa kenyang dengan Al-Quran? Bahwa orang yang cepat kenyang dengan Al-Quran hadapan dengan Al-Quran.
Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita akan masuk di kemarin sudah sampai ayat yang ke-14. Yang bawa Al-Quran digital boleh dibuka. Dari 1 sampai 14 surat Nazi'at ini, kalau dalam bahasa kita ini adalah paragraf pertama ya. Jadi kalau ingin membaca surat An-Nazi'at lalu berhenti, maka berhentilah di ayat yang ke-14. Nah, baru nanti ayat rakaat keduanya lanjut di ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalimat hal ataka haditsu Musa ini adalah kalimat yang seolah berpaling dari ayat yang 1 sampai ke 14. Kalau surat 1 sampai ke 14, ayat 1 sampai 14 itu wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha, bahwa Allah itu seolah khitabnya berbicara dengan orang-orang kafir Quraisy. Berbicara bagaimana naza itu, tentang apa yang kalian keragui tentang yaumul akhir itu. Dalam surat An-Naba sebelumnya, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalian ragu dengan itu, kata Allah. Allah tambahkan ayat ini surat An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dan Allah seolah berdialog dengan orang kafir ini. Ya, kafir Quraisy ini. Nah, di ayat yang ke-15 Allah menghalihkan khitabnya. Yang diajak bicara tadi kan kafir Quraisy di ayat 1 sampai 14. Di ayat yang ke-15 Allah halihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Hal ataka haditsu Musa. Wahai Muhammad, apakah telah datang? Datang dalam bahasa Arabnya adalah ja'a atau ata. Apa perbedaannya? Kalau ata itu sesuatu yang datang dengan mudah bagi Allah. Tentang apa, Pak? Tentang Musa dan yang berkaitan dengan Musa. Apa yang berkaitan dengan Musa, Pak? Ada Firaun, ada saudaranya Harun, ada pembelahan laut, apalagi Pak? Ada tongkat yang menjadi ular. Bagi Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara itu bagi Allah hanya perkara receh, kata Allah. Wahai Muhammad, sudahkah datang kepadamu kisah ata haditsu Musa? Nah, para ulama menyebutkan kenapa disebut dengan hadis? Hadis itu kisah Musa ini kan kalau dari zamannya Nabi, Pak. Dari zamannya Nabi dengan Musa itu kan jauh jaraknya. Jauh jaraknya, tapi Allah menggunakan hadis. Hadis itu breaking news, berita yang baru gitu ya. Seolah berita ini berita baru. Hai Muhammad, peristiwa Musa yang sudah lama itu ya, ini bagi Nabi sesuatu yang baru. Tetapi bagi orang kafir Quraisy yang mendengar ayat ini bagi mereka apa, Pak? Seolah Allah ingin mengatakan, wahai Quraisy, dulu ada namanya Musa, lawannya adalah Fir'aun. Sekarang ada Muhammad, lawannya siapa? Kalian. Kalian, kata Allah. Itu bagi orang kafir Quraisy yang paham ini, Pak. Mereka tuh tersentak. Betapa nanti akan mereka berhadapan seperti Musa dengan Firaun. Begitu juga datangnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah analogikan orang-orang kafir Quraisy ini dengan Firaun. Apa kata Allah? Hal ataka haditsu Musa. Semua peristiwa tentang Nabi Musa itu yang mengitari itu sesuatu yang sangat receh bagiku, kata Allah. Hal ataka haditsu Musa. Yaitu, jadi kalau tadi berawal pembicaraan khitabnya adalah kepada orang kafir Quraisy, sekarang beralih kepada Nabi, tetapi analoginya
bagi orang kafir Quraisy ini adalah untuk mereka juga gitu ya. Hal ataka haditsu Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tongkat jadi ular itu, tongkat jadi ular itu sesuatu yang biasa atau yang luar biasa kalau di tempat kita? Wah, ini kalau terjadi di tempat kita, ini jadi dukun sakti ini, ya, dukun sakti gitu ya. Dan akan didatangi oleh orang banyak gitu ya. Nyari apa, Pak? Nyari obat ya. Nyari obat. Ya, apalagi bisa membelah lautan. Pacitan itu dibelah sampai kemana? Sampai ke Australia, Pak. Kalau menemukan orang seperti ini, wah, luar biasa. Apa kata Allah? Hal ataka haditsu Musa. Muhammad, perkara Musa itu hanya perkara receh bagiku, wahai Musa. Wahai Muhammad. Lalu engkau, wahai kafir Quraisy, lalu engkau mengkeragui tentang bahwasanya ada nada, ada barzah, ada yaumul mahsyar, ada yaumul mizan. Ya, bagiku itu kata Allah hanya perkara mudah. Mudah kata Allah. Ini seperti orang dihantam. Kalau orang kafir Quraisy karena mereka ahli bahasa ya, ahli bahasa, bagi mereka ini menakutkan bagi mereka. Kita lanjutkan. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Iznada, nada itu memanggil dengan teriakan yang keras. Nada. Kalau diterjemahkan begini, ketika Tuhan memanggilnya Musa. Iznada di sini sebenarnya kalau orang di pinggir pantai memanggil dengan suara yang sangat keras itu namanya nada. Ya, sama. Kalau orang di kampung juga begitu, Pak, di hutan sana. Jadi sama. Saya ini kan orang kampung ya. Antara rumah ibu saya dengan kebunnya itu kan ada sekitar 1 kilo. Jadi dari ujung kebun ke ujung sana memanggil ibu itu, teriakannya sangat kencang karena ibu ada di ujung sana. Nah, jadi itu namanya nada. Rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Di mana? Di lembah al-muqaddas. Muqaddas itu artinya adalah tua. Tua itu diterjemahkan, dipahami oleh para ulama banyak. Nah, yang pertama adalah tua itu bahasa Indonesia tua apa? Tua itu kategorinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu 50 tahun ke atas disebut dengan tua. Tapi tua ini artinya adalah, para Imam Tabari menjelaskan tua itu ya hanya nama saja atau disebut dengan lembah tua. Tapi beberapa ulama mengatakan tua artinya adalah ar-rajulu, artinya laki-laki. Jadi apa yang ingin Allah sampaikan? Iznada rabbuku bil wadil muqaddasi tuwa, bahwa Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam berbincang-bincang. Makanya Nabi Musa itu digelari siapa? Kalimullah, orang yang bisa bicara dengan Allah, walaupun memang tidak bisa melihat wujudnya Allah karena cahaya yang Allah tunjukkan. Ikhla'na alaika, wahai Musa, lepaskan sendalmu. Ya, di mana, Pak? Di lembah ini, biwadil muqaddasi tuwa. Ya, ini orang berbeda pendapat di mana lembah itu hari ini. Kalau perang Hunain itu masih bisa dilihat, Pak, di mana lembahnya. Tapi di mana Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini, wallahu qadar. Nah, sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa alaihi salam? Nah, kita lihat di ayat yang ke-17. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, kata Allah,
pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, karena melampaui batas. Tagha itu dalam bahasa Indonesia melampaui batas. Tagha itu sebenarnya kalau air laut itu lebih tinggi mana daripada daratan? Tinggi daratan. Nah, tagha itu artinya dalam sisi bahasa adalah air laut yang naik ke daratan, seperti tsunami di Aceh. Nah, itu namanya. Bahkan lebih tinggi, sampai 20 meter ke atas. Itu namanya tagha. Ini berlebih atau tidak ini? Ini Pak, kalau di Aceh itu kapal besar, lebih besar daripada masjid ini, 2 kali masjid ini, itu dibawa, digiring sampai 20 km sampai ke pinggir gunung. Coba bayangkan. Bisa ya Pak? Pertanyaan saya, siapa analogi yang Allah ingin sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy? Mereka Pak. Kalian wahai kafir Quraisy, sesungguhnya sudah melampaui batas, melewati batas daratan, membawa kapal yang besar itu sampai ke pinggir gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allahnya Pak, pertanyaan saya, yang disuruh pergi ini siapa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa. Setingkat Fir'aun Pak. Kita sebagai kita menyebut diri kita seorang pendakwah, menyampaikan al-Islam ini kepada orang lain. Allah saja meminta kepada Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada Fir'aun. Bagi orang kafir, bahwa mereka lah yang dianalogikan oleh Allah sebagai Fir'aun. Tetapi bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi kita Pak, bahwa dakwah itu harus tetap disampaikan, bahkan sekaliber Fir'aun. Jadi kalau ada yang mengatakan udah tidak bisa Ustaz, itu sudah kelewatan, tidak usah didakwain, biarin aja mati dalam kondisi kafir misalnya gitu ya. Tidak. Dalam konsep ini Allah ingin katakan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa dakwah itu harus tetap disampaikan walaupun innahu tagha. Tapi Pak, iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tidak boleh dilepaskan. Kekuatan seorang dai itu adalah persoalan interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita Ramadan ini untuk apa, Pak? Untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai tadi malam di grup pasca sarjana itu masih terjadi perdebatan panjang ya. Apakah Ramadan hari ini atau besok gitu ya. Atmosfernya kita ini sama saja gitu. Hanya metodologinya saja yang dipakai dengan perspektif yang berbeda. Nah, jadi jangan sampai mengkafirkan ya. Wong sesama, yang satu NU, yang satu Muhammadiyah, kan sama-sama Tuhannya. Sama-sama Tuhannya. Wong ini saja Pak, Fir'aun saja diminta untuk didakwahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekuatannya adalah iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, berinteraksilah engkau dengan Tuhanmu untuk sampai pada titik itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 18, Fakul hallaka ila an tadzakka. Nah, maka katakanlah kepada Fir'aun. Allah mengoperasionalkan Pak. Apa bahasa operasionalnya? Bahasa operasionalnya adalah fa, di sana ada fa jawab syarat ya, fa jawab syarat. Jika maka. Jika engkau pergi kepada Fir'aun yang melampaui batas, fa, maka katakanlah
halaka ila. Nah, kalimat halaka ila berbeda dengan tanpa ila, Pak. Kalau seandainya Allah mengatakan begini, fakul halaka anta zakka, berbeda maknanya dengan fakul halaka ila ang tazakka. Nah, pertama, adakah keinginanmu ila halaka ila, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Nah, semalam itu saya coba mencari beberapa tafsir. Antazakka, ya, antazakka sebenarnya kalimat itu ila antatazakka, tapi Allah hapus tak pertamanya, menunjukkan apa, Pak? Hidayah itu ada hidayah yang sifatnya universal, ada yang hidayah itu sebagian saja. Apa kata Allah? Fakul halaka ila antadzakka, adakah keinginanmu membersihkan diri walau hanya sebagian kecil saja Fir'aun. Kita itu ketika berdakwah, apalagi na'udzubillah min dzalik, ya, na'udzubillah, mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam, membid'ahkan orang, ya. Jangan sampai ke titik itu, Pak. Jangan sampai ke titik itu. Kalau itu terjadi, kita akan terjebak. Persoalannya, apakah dia ahlul bidah, apakah dia memang ahli kafir atau bagaimana? Padahal kita belum tahu. Sama ketika Usama bin Zaid itu mengangkat pedangnya, akan menusuk pedangnya kepada musuhnya, kan dia kalah, terpelanting pedangnya. Setelah itu diambil pedang oleh Usama bin Zaid dan akan ditikam di dadanya orang ini. Usama ini bertahan, Pak. Awalnya bertahan, tapi dia mengatakan, musuhnya ini mengatakan la ilaha illallah, tapi tetap ditusuk oleh Usama bin Zaid. Lalu terdengar kalimat itu, maksudnya peristiwa ini oleh Nabi, merah muka Nabi. Kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, ini perang ya Rasulullah. Ini perang penuh dengan siasat. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya saja supaya dia selamat dari tikaman pedangku, kata Usama bin Zaid. Apa kata Nabi Muhammad? Allah tasaqqa sadrah. Tidakkah engkau sudah membelah dadanya wahai Usama sehingga engkau tahu tentang hatinya? Masya Allah, Pak. Jadi bahaya ketika kita menghakimi, ya. Menghakimi itu berbahaya. Bahkan sampai di tingkat kafir, Rasulullah mengatakan man kafara mu'minan fahuwa kafir. Kalau kita ini bisa jadi Fir'aun nggak, Pak, kira-kira? Bisa, Pak, pada level tertentu. Saya tunjukkan di surat Zukhruf. Jangan lihat, buka ayat yang ke-32. Apa kata Allah? Ini level tertentu, ya, dari kategori innahu tagha tadi, ya. Ahum yuksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Lalu Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi tentang ma'isyah mereka, kehidupan dunia mereka, kami yang bagi, kata Allah, bukan kalian. Pertanyaan saya, Pak, masih adakah orang yang dengki antara saudaranya dengan saudaranya yang lain? Masih ada, ya? Masih ada. Pertanyaan saya, kenapa kita dengki? Kita pinginnya apa yang didapati oleh orang itu menjadi hilang dan dipindahkan kepada kita. Itu kan dengki, ya? Pertanyaan saya, yang menetapkan rizkinya dia dengan rizki kita siapa? Allah. Allah, ya, Pak. Tapi Allah mengatakan, ahum yuksimuna rahmata rabbik. Apakah kamu yang membagi rizki itu? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum. Kami yang bagi, kata Allah. Kami yang bagi, bukan kalian. Pertanyaan saya, kalimat ini yang Allah sampaikan ini tagha atau bukan? Melampaui batas atau tidak? Ya.
mengalihkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, Pak. Lalu kita mengatakan dia itu baru beli mobil, dari mana uangnya sendiri? Auzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah mengatakan fakul halaka ila am tazakka. Kita bermohon kepada Allah, kita mengambil sebagian menyampaikan Islam ini kepada orang lain, supaya walaupun tidak keseluruhan, ya, walaupun hanya sedikit, itu bisa menjadi hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagai penutup ayat yang 19, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Nah, sama Pak kalimat ini di ayat yang 18, fakul laka ila. Kalau ini wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Kenapa wa ahdiyaka ila rabbika? Kalau di surat Al-Fatihah kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa di ayat yang lain Allah mengatakan wa ahdiyaka, sama kan ihdina, tapi di sini wa ahdiyaka ila. Kenapa pakai ila? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu kan ada 4. Kalau kita bahas di surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, huda itu ada 4. Salah satu yang terakhir ada, yang kedua adalah, yang ketiga itu hidayatul taufik wa hidayatul irsyad. Kalau hidayatul taufik itu yang kita baca wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah taufik itu artinya ini hak prerogatifnya Allah yang memang dia tidak mencari dengan ilmu. Tahu-tahu seperti siapa? Umar bin Khattab, ya. Tahu-tahu mendengarkan ayat Al-Quran masuk Islam. Itu namanya hidayatul taufik. Yang terakhir ada namanya hidayatul irsyad. Hidayah yang kita terima, kita pelajari, kita dalami, kita pahami. Dengan apa, Pak? Dengan ilmu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Nah, hidayah ini yang dimaksud di sini, ahdiyaka ila ini adalah untuk sampai ke titik ilmu ila rabbika. Ya, ke titik ilmu sampai kita mendapatkan itu, kita cari, kita dapatkan ila rabbika fatahsha. Barulah kita, jika maka kalimatnya fa di sana adalah fa sababiyah, maka dia akan fatahsya. Khosyah kemarin pernah saya sebutkan, fatahsya, khosyah artinya adalah rasa takut disebabkan oleh ilmu. Ilmu apa? Wan nazi'ati warqa wan nasyitati nasta wasabihati sabha. Dengan itu kita